Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang ditentang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada halaman At-Tasi'atul Asrata Ba'dal Mi'ataini 219 di permasalahan yang ke-56. Tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan. Penamaan pengikut Islam itu sebagai bentuk kesyirikan. Dibawakan oleh penulis ucapan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 79. Maka li basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Tidak sepantasnya bagi seseorang yang Allah datangkan kitab, hukum dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku selain Allah. Lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Penamaan pengikut Islam syirik. Jadi orang ketika mengikuti Islam disebut sebagai mensekutukan Allah. Ini merupakan perilaku orang jahiliyah liraddil haqqil ladzi jaa bihi rasul, untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan dalilnya itu tentang ayat yang tadi kita baca. Surat Al-Imran ayat yang ke-79. Lihat dari surat Al-Imran ini ada asbabun nuzul. Kata pensarah para ulama, semoga Allah merahmati mereka, di dalam kitab tafsir dan selainnya, fi sababi nuzuli hadil ayah, berkaitan tentang asbabun nuzul ayat ini. Hina ijtama'atil ahbar minal yahudi wan nasara min ahli Najran inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ahum ilal Islam. Jadi kisahnya ketika ulama dari kalangan Yahudi dan Nasara dari penduduk Najran berkumpul di sisi Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi menyeru mereka supaya masuk Islam. Dan ini terdapat pelajaran perkumpulan-perkumpulan. Kalau seseorang ada kesempatan untuk berdakwah, itu manfaatkan untuk berdakwah. Nabi itu sampai di pasar-pasar. Kemudian ini kisahnya ketika ahbar, jadi bukan orang sembarangan ini. Ulama-ulamanya. Itu kumpul, maka Nabi menyeru kepada Islam. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, aturidu ya Muhammadu anak budaka kama na'budun nasara Isa bin Maryam. Apakah kamu ingin ya Muhammad untuk anak budaka kami menyembahmu sebagaimana Nasara menyembah Isa bin Maryam? Coba perhatikan. Diajak menyembah Allah, tapi malah dituduh diajak menyembah manusia. Syirik. Diajak menyembah Allah, tapi tuduhannya menyembah manusia. Nanti kita juga akan lihat. Orang-orang di masa sekarang juga begitu. Hayo mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan sembah kuburan. Apa katanya? Kamu benci ya sama para wali. Kamu tidak cinta kepada mereka. Orang nyambung ya. Wong diajaknya beribadah kepada Allah semata. Jangan melakukan kesyirikan. Tapi malah dianggap benci kepada para wali, kepada orang soleh. Jamaah hormati, ini jawaban ulama mereka. Tujuannya tadi, liradil haq, untuk menolak kebenaran. Untuk menolak kebenaran. Faqala rajulun min ahli Najran Nasrani yuqalu lahu Ribbis. Maka seseorang dari penduduk Najran yang Nasrani yang dikasih nama Ribbis. Ya, ini bahasa sana ya. Kalau sini Rebes. Rebes itu berarti motone kotor ya. Ribbis. Awaddaka turidu minna ya Muhammadu. Seperti itu engkau inginkan dari kami Muhammad. Wa ilaihi tada'una. Kepadanya kamu seru kami. Au kama qala. Atau yang semisal dengan itu. Ini numpangi lagi. Kalau ini orang awamnya. Orang awamnya langsung ngomong. Oh seperti itu toh. Jadi kamu menyeru kami. Itu supaya menyembah dirimu. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'adallah. Ma'adallah. Na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah. Anak buddha ghairallah. Untuk menyembah selain Allah. Au na'mura bi ibadati ghairihi. Atau menyuruh beribadah kepada selain Allah. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma bidzalika ba'atsani. Bukan untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku. Wala bidzalika amaroni. Tidak dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku. Au kama qala. Atau seperti apa yang Rasul ucapkan. Jamaah hormati, sampai Allah turunkan ayat yang tadi. Ayatnya, maka nali basyarin. Enggak sepantasnya bagi manusia. An yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Yang Allah datangkan kepadanya kitab, hukum kenabian. Tapi malah berucap kepada manusia, kunu ibadali min dunillah. Jadikan peribadatan untukku selain Allah. Sembah aku selain Allah. Enggak pantas. Kenapa enggak pantas? Lawang dikasih kitab. Kalau dikasih hisab, kitab berarti faham. Mosok faham, malah ngajak melakukan kesyirikan. Enggak pantas. Dikasih hukum, dikasih kenabian. Mosok malah ngajak kepada kesyirikan. Kalau orang faham ngajak kepada menyimpang, itu yang kurang ajar. Siapa orang yang faham ngajak kepada menyimpang? Yahudi Nasoro. Kalau orang Yahudi, orang Nasoro, kan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab. Disebut sebagai ahlul kitab. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW enggak layak. Makanya kata-kata ini, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pertama nanti akan diterangkan sebagai mubarri'an rasulahu kullahu. Sebagai bentuk pembebasan para utusan semuanya. Tapi yang kedua, sindiran kepada mereka. Kasih kitab kok malah nyembah selain Allah. Tapi memang sudah berlalu. Dikasih kitab, kitab dilempar ke belakang punggung mereka. Mereka lebih memilih kitab sihir. Pengakuannya kami pengikut Nabiullah Sulaiman. Tapi ternyata bertentangan dengan ajaran Sulaiman. Saudaraku yang saya hormati, itu perilaku orang jahiliyah. Makanya nanti jangan kaget. Fasamul ladzi da'ahum ilaihi sallallahu alaihi wasallam minat tauhid wal istisami lillah wal inqiyadu lahu wa tahqiqu taudi syirkan. Mereka namai yang Nabi seru kepadanya. Yang Nabi seru tauhid. Tauhid itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi seru Islam. Islam itu pentauhidan, ketundukan, penerapan tauhid, sami'na wa ta'na. Mereka kasih nama syirik. Mereka kasih nama syirik. Di masa sekarang perilaku jahiliyah ini
ternyata juga merata. Juga merata. Kita ajak, hayo kembali kepada teladan Nabi SAW. Iki saya ngajak pecah. Padahal perpecahan itu, apa mungkin timbul dari ittiba kepada Rasul? Nggak mungkin. Justru perpecahan itu muncul karena sebab mereka menyelisih petunjuk Nabi SAW. Saya teringat itu zaman dulu rame tentang maulid itu. Itu hampir setiap tahun. Ya, dokter siapa itu yang hadis yang dari luar Jawa itu sampaikan. Di masa Nabi ada maulid? Nggak ada. Sahabat? Nggak ada. Tabi'in? Nggak ada. Tabi'ut tabi'in? Nggak ada. Terjadi perselisihan tentang maulid? Nggak. Begitu muncul, akhirnya muncul perselisihan. Coba misalkan kembali kepada keteladanan Nabi SAW. Nggak mungkin. Tapi yang dituduh kita. Kalau kita sampaikan, hayo kembali kepada sunnah. Hai ki sing mecah belah itu. Dulu itu sebelum diisi karo wong bahasa mereka Salafi, Wahabi. Itu sini tuh ayam-ayam itu. Ya, semuanya kompak. Tapi begitu dakwah dia datang, ini diingatkan. Hayo kembali kepada sunnah Rasul SAW. Pecah. Apa tuduhannya? Ngaji kono itu maraknya pecah. Ya, saudara yang saya hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Jadi mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid malah disebut syirik. Ngajak kepada sunnah, padahal namanya sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu bisa dicapai kalau seseorang berpegang dengan tuntunan Rasul SAW. Tapi malah dikatakan, wah iki sing marakne cerai berai jamaah itu ya ini. Jamaah yang hormati, itu ternyata warisan dari orang jahiliyah. Ya. Perhatikan, Allah turunkan ayat. Yang ayat ini, mubarri'an rusulahu kullahum, sebagai pembebasan tuduhan mereka kepada para rasul semuanya. Ya. Para rasul mubarri'una min dalika, munazzihuna min an yakulu misla hadil maqalati. Para rasul itu berlepas diri, ya, menghindarkan diri dari berucap semisal ucapan ini. Nggak mungkin. Wa bihadza yu'lamul fasadul arid al-wasi' alladhi yaqau fihi ba'du man yantasibu ila dini Muhammadin SAW. Maka dengan ini faedah yang kedua ini. Ya, dengan ini diketahui kerusakan merata meluas yang terjadi padanya sebagian orang yang menisbatkan kepada agama Muhammad. Kemudian mereka jadikan sesembahan dari selain Allah, diberikan kepadanya ibadah, jenis-jenis ibadah. Berdoa, beristighosah, bersandar kepadanya, yatlubu milhul madada wal auna. Minta diberikan madat. Madat itu ya kelapangan-kelapangan, rizki, macam-macam. Pertolongan. Fahada kulluhu munakidun tamamul munakidati lihadil ayat. Semuanya itu membatalkan dengan kesempurnaan pembatalan terhadap ayat ini. Terhadap ayat-ayat ini. Ya. Sempurna pembatalannya terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW diutus. Ya, dan seluruh para nabi. Apa diutusnya dengannya itu? Min ikhlasi dini lillahi wa afrodihi SAW bil ibadah. Mengikhlaskan agama kepada Allah, mentauhidkan peribadatan hanya untuk Allah. Ibadah gak diberikan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kainan mangkana, siapapun dia. Gak nabi yang diutus, malaikat yang dekat, tidak pula kepada selainnya dari makhluk-makhluk. Ibadah itu milik Allah. Jadi kalau seorang ngakunya mengikuti agama Muhammad, ayat iki waconan. Gak mungkin Nabi Muhammad itu menyeru ibadalli min dunillah. Ya, jadilah kalian itu penyembahku selain Allah. Lah kalau Nabi Muhammad saja gak mungkin menyeru untuk menyembah dirinya, apalagi selain beliau.
selain beliau layak disembah? Jelas nggak layak. Jelas tidak layak. Saya pernah cerita, ada seorang mu'alaf dari kalangan Nabiullah, dari kalangan Nasoro, masuk Islam, ya, ning kejeglong sama kuburiyun. Ya, begitu masuk Islam sama kuburiyun, ayo ngagungke kuburan. Ya, itu dia marah-marah. Saya itu, agama saya dahulu itu lebih baik daripada kalian. Lah kok bisa? Yang kalian sembah itu wong. Bukan nabi, bukan rasul. Lah sing tak sembah Isa. Kalian tuh dungu sekali tuh. Saya keluar dari menyembah Isa supaya menyembah Allah, tapi kalian ajak nyembah kuburan. Ya. Saudara yang saya hormati, ini kerusakan yang merata. Sekali lagi. Kerusakan yang merata. Saya tadi pagi buka-buka itu iseng itu Kalimantan. Wah, pas kali itu dipamerkan tentang acara haul itu, guru sekumpul itu. Wah, itu ribuan itu mungkin, luar biasa. Luar biasa. Ternyata apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu golek barokah. Yang diharapkan itu di sini kita kumpul, di akhirat dengan barokahnya guru sekumpul bisa kumpul di jannah. Bisa kumpul di jannah. Ngagungkan kuburan. Orang mati. Waliyadzubillah. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Ini perilaku yang ke-56. Jadi penamaan seorang yang mengikuti Islam itu disebut sebagai syirik. Nggak usah kaget. Kalau seseorang mengikuti kebenaran dikasih gelaran-gelaran yang tidak baik, itu memang perilaku orang jahiliyah. Tapi inti tujuannya lirodil haq. Untuk menolak kebenaran. Untuk menolak kebenaran. Nanti dikasih nama-nama yang tidak baik. Dan ini ternyata kalau dikoreksi lagi, seperti itu merupakan perilakunya Yahudi. Orang Yahudi itu kalau pengen menghancurkan satu kebenaran, maka dihancurkan tokohnya. Tokohnya dijatuhkan wibawanya. Nanti kalau tokohnya sudah jatuh, dengan dikasih gelaran-gelaran yang tidak baik, sudah kebenaran itu akan sirna. Itu produknya orang Yahudi. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-57 sekarang. Apa itu poin yang ke-57? Ta'riful kalim an mawadhi'ihi. Adalah merubah kalimat dari tempatnya. Dari tempatnya. Permasalahan yang ke-57, merubah kalimat dari tempatnya. Allati anzala alaiha. Yang diturunkan atasnya. Kalimat Allah itu, lihat. Itu sudah sempurna. Tapi sama orang Yahudi, sama orang jahiliyah, orang Yahudi, orang Nasoro, mereka rubah kalimat itu. Kalau sempurna dirubah. Itu namanya merusak. Namanya merusak. Ya. Sudah sempurna dirubah. Kalimatnya sudah pas. Oh sekian. Tambahi. Jadi rusak. Dipotong. Kalau bahasa dulu satu-satu senengnya nyunat. Jadi dalil itu disunat. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dipakai. Enggak ditutupi. Kalau enggak ditutupi dihapus. Yang kedua, perubahannya itu dari sisi makna. Kalimatnya isi utuh. Ning maknane. Itu perilaku orang jahiliyah. Sekarang lihat penjelasan beliau. Kalamullah unzila mustamilan alal haqqi wan nur wal huda wadiya. Kalimat Allah itu diturunkan mencakupi kebenaran, cahaya, petunjuk, pancaran. Ya, ini sudah komplit ini. Waqad salaka ahlu jahiliyati fi raddi kalamillah al-mustamili alal haqqi wan nur masalika katsiratan min ajli raddihi. Jalan yang ditempuh orang jahiliyah dalam menolak kalamullah, ucapan Allah. Kan kalau ucapan Allah itu sudah mencakupi kebenaran, cahaya, petunjuk, pancaran. Itu harus nolak kan angel. Sulit. Lah kalau sudah demikian gamblang, ceto melo-melo, mau tolak? Kan gak mudah. Cuman orang jahiliyah itu menempuh bermacam jalan. Masalika katsiratan. Tujuannya untuk menolak.
Lah salah satu jalan itu takrif. Takrif. Nanti seperti dalam ayat yuharrimunal kalima amma wabihi. Mereka rubah kalimat dari tempatnya. Apa yang disebut dengan takrif? Takrif itu maknanya taghyir. Merubah. Tabdil. Mengganti. Ya, cuman sekarang orang misuh nih, orang ngerti arti nih ya. Badalah. Badalah itu saya kemarin tuh kaget wong kok badalah itu apa gitu. Itu kalau bahasa Arab kan badala yubadilu tabdilan, mengganti. Malah jadi pisuan ya. Mengganti itu takrif. Ya. Sehingga nanti namanya takrif itu satu merubah lafaz, mengganti lafaz. Kedua merubah makna, mengganti makna. Perilaku orang jahiliyah. Jamaah hormati, merubah lafaz sekarang. Merubah lafaz yughayyirul alfadha kalamillah, merubah lafaz-lafaz kalam Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam kitab Taurat. Kenapa orang Yahudi itu bisa merubah lafaz dalam kitab Taurat sebagaimana Nasara? Karena penulisannya langsung itu diserahkan kepada mereka. Beda dengan Quran. Kalau Quran kan begitu turun dihafal, Nabi suruh tulis. Nabi yang mengawasi penulisannya. Nomor urutannya, ini masukkan surat ini surat yang kesekian. Itu pengawasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka enggak. Jadi mereka itu bisa sepeninggal Nabi yang diutus kepada mereka rubah-rubah. Pertama mereka merubah lafaz. Kayak Yahudi. Jadi mereka merubah. Ya, jadi mereka rubah dengan perubahan yang luas. Mereka ganti padanya. Mereka tulis sesuatu dengan tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini kalamullah. Zadu, tambahi, nakosu, kurangi. Badalu, mereka rubah. Goyaru, mereka ganti. Dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, ini jenis yang pertama. Ganti lafaz. Ya, contoh penggantian lafaz itu kalau orang Yahudi, sebagaimana qala Rasulullah SAW qila li Bani Israel, dikatakan kepada Bani Israel, udhulul baba sujada wa qulu hittah. Masuklah pintu dengan dalam keadaan sujud, ucapkan hittah. Hittah itu ampuni kesalahan-kesalahan kami. Fabaddalu fadahalu biza. Fadahalu yashafuna ala astatihim. Kemudian mereka masuk, tapi masuknya itu bukan dengan sujud. Tapi dengan merangkak. Di atas astatihim. Di atas pantat-pantat mereka. Dikon sujud. Ini malah blosor. Ini sudah merubah ini. Ini sudah merubah. Kemudian mereka mengucapkan harusnya hittah itu menjadi habbatun fi sya'rah. Biji gandum. Nanti kalau dalam ayat hintah. Nanti kalau dalam ayat mereka rubah menjadi hintah. Jadi ketika Allah memerintahkan hittah. Hittah itu khuta'anna khotoyana. Ya Allah hapus kesalahan-kesalahan kami. Supaya mereka masuk dalam keadaan sujud. Mereka rubah. Hittah menjadi hintah. Ya, sehingga nanti maknanya berubah. Karena yang dirubah, yang ditunjukkan. Akhirnya menjadi rusak. Yang harusnya ya Allah ampuni kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami. Tapi ya Allah gandum. Gandum. Apa pelajaran yang tersirat kalau lebih luas? Mereka itu ampunan Allah dengan panganan. Panganan itu kalau Jawa sing kasar badokan. Itu lebih suka makanan. Lebih suka makanan. Padahal kalau orang berakal, makan itu sebabnya dapat ampunan. Penghalang seseorang rizki, itu salah satunya kebanyakan dosa nggak mendapatkan ampunan. Apalagi kulu wasrobu hani ambima aslaftum. Makan minum dengan lezat di jannah. Apa sebabnya?
seseorang mendapatkan ampunan. Ya, karena di dunia beramal soleh, istighfar, taubat. Saudara yang saya hormati, ini Yahudi. Disuruh ngomong hittoh, dia ucapkan hintoh. Tipis ya. Tipis sekali. Hittoh, hintoh. Hurufnya cuma beda itu. Huruf beda ini, saudara yang saya hormati, cuma sak huruf. Itu kalau orang nggak teliti, itu kapusan itu. Sering orang beli misalkan, wah ini mereknya asli ini. Ya, mereknya asli. Tapi ternyata tulisan harusnya pakai F, pakai P. Orang nggak teliti, kenapa dono? Ya. Hittoh, hintoh. Lafadznya dirubah, maknanya jauh. Diperintahkan masuk dalam kondisi sujud. Tapi apa yang dilakukan? Mereka masuk ala astahihim wa ala duhurihim. Masuknya itu di atas pantat-pantat mereka, di atas punggung-punggung mereka. Wes, aneh-aneh ini. Perilakunya orang jahiliyah. Takrif. Jamaah hormati, wa hadza minal jahiliyah, ini jahiliyah. Jadi sawa'ut tahrifil alfadi au ta'rifil ma'ani. Baik merubah lafaz maupun merubah makna. Itu perilaku jahiliyah. Hadis sunnah alati kana alaihal yahud wujida aidon fil muntasibina ila Muhammadin SAW wa ila dinil Islam. Sunnah ini yang dilakukan oleh orang Yahudi itu ternyata juga pada orang yang menisbatkan diri kepada Muhammad, kepada agama Muhammad, kepada Islam. Itu juga diketemukan. Ya, mereka menempuh jalan ini. Cuman bedanya, apa bedanya? Kalau ta'rifu al-fadil Quran, ghairu mustata. Merubah lafaz Quran nggak mungkin mampu. Karena Quran itu secara lafaz Allah Subhanahu wa taala sudah jaga, nggak mungkin mampu. Makanya Quran itu harokatnya keliru saja konangan kok. Apalagi sampai tingkatan satu huruf. Satu huruf. Apalagi nanti sampai tingkatan satu kata. Apalagi lebih tinggi lagi sak kalimat. Loh, ini kok ayatnya kakean sak ayat ini. Setelah diteliti misalkan disusupi sak ayat, jelas konangan. Jelas konangan. Jangankan satu ayat, satu kata konangan. Jangankan satu kata, satu huruf. Misalkan surat Al-Baqarah, alif lam mim, ditambahi alif lam mim nun. Konangan itu. Jangankan satu huruf harokat. Saya pernah kasih contoh. Kan orang dalam rangka mengingkari sifat Allah, salah satunya merubah harokat. Wa kalamallahu Musa taklima. Tapi dibaca wa kalamallaha Musa taklima. Harusnya dibaca hu, dibaca ha. Akhirnya mengingkari sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Konangan. Masalah fikih. Kalau masalah fikih, kaki itu dibasuh apa diusap? Kaki dibasuh. Tapi kalau memakai kaos kaki itu diusap, ada sunahnya. Tapi kalau wudhu, nggak pakai kaos kaki. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Biruusi wa arjula. Kenapa dibaca arjula? Itu diatofkan kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Coba dibaca. Mungkin kalau mau coni itu orang yang bacanya merdu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum. Wa arjulikum. Orang konangan itu. Tapi nanti ketika orang cek, salah ini. Karena kaki bukan diusap. Saudara yang saya hormati, kalau secara lafaz Quran itu nggak mungkin mampu dirubah. Jangankan Quran, hadis Nabi saja konangan kok. Hadis Nabi aja konangan. Tambahi lafaz. Pernah baca kalau orang berwudu itu kelak nanti akan bercahaya. Abu Hurairah itu dipanjangkan sampai sini. Sampai atas. Supaya bercahaya. Itu para ulama
Diteliti, itu ternyata bukan ucapan Nabi, ucapan Abu Hurairah. Coba, perkara yang sangat tersembunyi kelihatan. Ini Islam. Makanya merubah lafaz, wah itu sulit. Akhirnya apa? Kalau merubah lafaz ghairu mustata, nggak mungkin. Karena Allah telah menjaga. Fastagholu bi ta'rifil ma'ani. Mereka sibuk merubah makna. Sampai ada ungkapan. Apa ungkapan mereka itu? Kita harus ada pembaharuan. Pemahaman kepada Quran dan hadis. Pembaharuan menurut mereka itu nurut akale. Nurut akale. Mengadakan pembaharuan. Jamaah hormati, maknanya wa qayadallahu minal a'immatil udul. Dan walhamdulillah Allah datangkan imam-imam yang adil, ulama Islam. Man yanfuna an kalamillah ta'rifal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang mereka tolak berkaitan dengan kalam Allah. Itu penakrifan mubtil. Yang merubah makna kalam Allah, penakwilan orang yang jahil. Tadi malam Darussalam itu tentang prinsip akidah. Jadi penting sekali yang kita baca di Darussalam itu, Masya Allah, itu kumpulan ulama berkaitan dengan manhaj. Masuk poin yang keempat kalau nggak salah. Jadi Quran dan hadis tidak bisa bersendiri tanpa pemahaman salaf. Itu baru kok tadi malam dibacakan ayat dan hadisnya. Itu sudah luar biasa. Kalau seseorang misalkan tidak memahami makna ayat dan hadis sebagaimana mereka, jelas keliru. Itu jelas keliru. Apalagi penafsiran, apalagi makna hadis. Luas itu. Ayat hadis itu luas sekali. Orang kalau senengnya kepada apalah, nanti bisa dibawa ke situ. Nanti bisa dibawa ke situ. Yang misalkan paham kesehatan ditarik ke kesehatan. Yang senengi kuliner, kemarin saya bacakan itu. Famsubi manakibiha wa kulu mirizki wa ilaihin nusur. Berjalanlah di penjuru bumi. Kemudian makan yang lezat. Kepadaku kembali. Kata orang itu, ayat ini menjelaskan kepada kita, Islam itu supaya seneng jalan-jalan, kulineran, ning eling akhirat katanya. Itu kan berjalan di penjurunya. Oh berarti tulan-tulan. Habis itu wakulu mirizki, panganan. Rizki. Berarti ini nanti Wonogiri. Oh sambel bledek misalkan. Jangan Lombok misalkan. Ini kemana ini? Oh ke sana. Itu ditarik ke situ. Silahkan lah orang itu kalau punya pemikiran kayak apa-apa luas. Tapi ingat, saudara yang saya hormati, Allah sudah datangkan para imam. Mereka itu penghulunya para sahabat. Yang para sahabat itu permisalkan Nabi permisalkan seperti bintang bagi langit. Apa fungsi bintang bagi langit? 3. Hiasan langit, penunjuk arah, pelempar syaitan. Pertama hiasan langit, keindahan syariat itu dengan kehidupan mereka semakin indah. Kedua petunjuk arah, kalau seorang pengen mendapatkan hidayah, ikuti jalan mereka. Kalau tadi malam, wa may syaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul haq wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, kemudian mengikuti selain jalan mukminin, mengikuti selain jalan sahabat, ada 3 ancaman. Kami palingkan kemana dia berpaling. Kami masukkan jahanam. Jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Ini makna. Tapi walhamdulillah sahabat itu fungsinya sebagai bintang bagi langit pelempar syaitan. Kalau ada orang nafsir ya semau sendiri. Penafsiran semau sendiri itu kalau bahasa kita saudele dewi. Itu dibantah dengan para sahabat. Jamaah hormati, diketemukan orang yang merubah kalam, mengganti, membawa Quran ala ghairi maknahu, tidak sesuai dengan maknanya, tidak sesuai yang ditunjukkan dalam sifat Allah, dalam perkara agama yang lain. Ya. Baina muqallin wal mutaksir, baik sedikit maupun banyak. Ya. Man yaqra dinal batiniyah, siapa yang membaca agama batiniyah,
Dia akan lihat kebatinan itu ternyata merubah makna kalam Allah dengan perubahan yang sangat menakjubkan, membuang syariat akidah batiniyah. Orang sholat itu pakai dalil itu. Sholat lidzikri, untuk ingat kepadaku. Berarti yen wis eling ya, itu sudah nggak ada sholat karena wasilah. Tujuannya ingat. Kalau tujuan tercapai, wasilah dibuang. Tujuanmu apa tuh Mas? Pengen jadi presiden. Wasilahnya ini. Kalau ini sudah tercapai, ini enggak, ra kanggo. Kayak orang itu dipaksa-paksa milih aku itu kan wasilah. Tapi kalau sudah milih, ya walaupun sebelum milih, kami berpihak kepada rakyat kecil. Sat-set das-des katanya. Nanti jadi pemimpin, embo gitu loh. Itu juga kayak orang kebatinan itu. Jadi wasilahnya dibuang setelah tujuan tercapai. Pakai ayat itu. Pakai ayat. Om saya pernah sampaikan, saya itu gabung neng kelompok-kelompok musyrik-musyrik itu, saya pengen tahu gitu loh. Lawang nyembah kuburan saja pakai dalil kok. Nyembah kuburan pakai dalil. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati. Biasanya takrif makna. Setiap apa yang datang dari Allah, segala sesuatu yang kalam Allah, itu lahu tafsirun indahum. Ada tafsir yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti inilah pengikut kebatilan. Ya, yang memiliki akidah yang rusak. Sibuk takrif. Takrif nama, takrif sifat. Kemudian takrif apa yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Dari kalamullah. Dari kalamullah. Semuanya ini perangai jahiliyah yang Islam datang membatalkan. Makanya kita ingatkan, kalau bahasa yang tadi malam dipakai, Quran, hadis, ala fahmi salafil ummah. Sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, kami ikut Quran sebagaimana yang dimaukan Quran. Kami ikut hadis sebagaimana yang dimaukan oleh hadis. Bukan hanya ikut Quran dan hadis, tapi nurut penafsiran semaunya sendiri. Itu nanti akan menyimpang. Walau ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk 58. 58 ini ternyata Masya Allah ya. Jadi orang jahiliyah itu sampai lesanya itu dibikin fasih terhadap kitab. Dalam rangka untuk menolak kebenaran. Sekarang juga ada. Direwangi ngapal Quran, mempelajari tentang bacaan itu dengan ya qiraah yang benar. Setelah orang terkesima, wah, mocone itu. Ya, setelah itu baru mereka membuat keraguan terhadap nas. Tapi kalau sudah dapat posisi, nanti kita akan baca. Demikian, kurang dan lebih nyaman dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.